Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Beni Sudiana MPD selaku dosen penguji 1 dan dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Yang kami hormati Ibu Isna Farasanti MPD selaku dosen penguji 2. Yang kami hormati Ibu Endang Purwanti SPD MPD selaku guru pamong. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM 22225200017 dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Veteran Bangun Nusantara. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan mengenai desain inovasi dan paradigma baru makna guru seminar pendidikan profesi guru. Pembahasan pada presentasi hari ini yaitu yang pertama, mereview pengalaman belajar, yang kedua, membahas tentang paradigma baru, dan yang ketiga adalah menjabarkan desain inovasi, dan yang terakhir yaitu tentang rencana tindak lanjut. Pembahasan yang pertama yaitu mereview pengalaman belajar. Setelah saya melalui pembelajaran di LMS dari setiap topiknya, saya pelajari dan merefleksikan dari semester 1 hingga semester 2, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran. Yang saya dapatkan tidak hanya sebatas teoritis, tapi juga secara praktis yang saya terapkan di lapangan, yaitu ketika saya melaksanakan PPL atau praktik pengalaman lapangan. Setiap topik mata kuliah yang saya pelajari, terdapat salah satu mata kuliah yang saya pilih. Mata kuliah tersebut yaitu PPL atau praktik pengalaman lapangan. Menurut saya, mata kuliah ini menjadi salah satu pembelajaran yang bermakna bagi saya, karena disitulah saya dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di bangku kuliah. Mata kuliah PPL 2 ini, praktek pengalaman lapangan, yang saya laksanakan di SD Negeri Pondok 02 ini terbagi menjadi beberapa tugas atau kegiatan. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lingkungan belajar peserta didik dan juga mengetahui bagaimana manajemen sekolah. Yang kedua adalah kegiatan non-mengajar. Kegiatan ini yaitu dilakukan di luar kegiatan pembelajaran. Seperti saya dan teman kelompok saya laksanakan, yaitu mendampingi peserta didik kerja bakti, mendampingi Jumat Sehat, dan juga menjadi panitia perpisahan kelas 6. Kami mendampingi dan melatih kelas 6 untuk bernyanyi dan persiapan untuk perpisahan. Yang selanjutnya yaitu kegiatan praktek pembelajaran. Yang pertama adalah praktek pembelajaran terbimbing yang dilaksanakan 1 kali di kelas 3 dan praktek pembelajaran mandiri yang saya laksanakan sebanyak 5 kali atau 5 siklus, yaitu di kelas 4 dan di kelas 5. Dan yang terakhir adalah kegiatan membuat PPK kolaboratif atau penelitian tindakan kelas. Ketika saya menemui suatu permasalahan di dalam kelas, saya akan meneliti bagaimana solusi atas permasalahan di dalam kelas tersebut. Nah, di PTK itu saya membuat PTK di kelas 4 mengenai mengimplementasikan model problem based learning untuk meningkatkan
melaporkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, yaitu bilangan besar-besar. Pada mata kuliah PPL 2 ini, saya kerucutkan menjadi satu topik yang saya pilih, yaitu topik keempat, praktek pembelajaran mandiri PPL 2. Pada topik ini menjadi pengalaman bermakna bagi saya karena dapat mengimplementasikan, merencanakan, dan melaksanakan pembelajaran yang menurut saya adalah pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi peserta didik. Nah, terlihat dari dokumentasi di atas, terlihat peserta didik sedang menunggu untuk kegiatan games selompat sepatu. Nah, lewat kegiatan games ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan atau joyful learning. Nah, dari kegiatan games ini, peserta didik tidak tahu bahwa dirinya juga sedang belajar. Jadi, meskipun pembelajaran dengan games, tapi tidak mengesampingkan meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Nah, terlihat di contoh di atas, yaitu peserta didik sedang belajar matematika sebenarnya, tapi dikemas dalam kegiatan games. Kegiatan gamesnya itu adalah mencari ubur-ubur. Nah, untuk mendapatkan ubur-ubur, peserta didik harus melewati rintangan, yaitu lompat sepatu. Nah, selain pembelajaran joyful learning dan meaningful learning ini, ketika PPL 2 yang saya laksanakan di SD Negeri Pondok 02 ini juga mengimplementasikan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 itu terdiri dari 4C. C yang pertama yaitu kolaborasi, critical thinking, komunikasi, dan creativity. Nah, yang poin pertama, kolaborasi. Nah, di sini peserta didik dibentuk kelompok belajar. Hal ini bertujuan untuk melatih kerjasama dengan peserta didik yang lainnya. Tadi kolaborasi, sekarang adalah critical thinking. Nah, lewat model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dalam memecahkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Selain itu, saya juga menerapkan model PJBL atau Project Based Learning yang bertujuan untuk melatih kreativiti peserta didik dalam membuat sebuah produk. Nah, ketika itu saya laksanakan ketika pembelajaran di kelas 5, yaitu membuat sebuah kubus kawaii. Nah, selanjutnya yaitu communication. Nah, communication ini dilatih ketika peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya, hasil proyeknya ke depan kelas. Nah, jadi yang saya laksanakan pembelajaran di PPL 2 ini, di SD Negeri Pondok 02 ini, yaitu mencoba mengemas pembelajaran yang joyful learning, tapi juga meaningful learning, sekaligus menyisipkan pembelajaran abad 21 ini. Nah, lewat upaya ini, dengan tujuan saya dapat menjadi guru yang mempesona serta profesional di bidangnya. Pembahasan yang kedua yaitu paradigma baru. Setelah saya melalui pengalaman dan refleksi terkhususnya PPL 2 ini, saya mendapatkan sebuah insight dan cara pandang baru mengenai paradigma baru makna guru. Nah, pendidikan paradigma baru ini umumnya sering kita sebut sebagai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, paradigma baru yang saya dapatkan yaitu berupa sudut pandang
terkait peran guru dan juga posisi peserta didik di dalam kelas. Saya jabarkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, yaitu peran guru. Pada pendidikan paradigma baru ini, guru bukan hanya berperan sebagai untuk mentransfer ilmu dari guru ke murid, tetapi tepatnya pada pendidikan paradigma baru ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam belajar peserta didik. Peserta didik dibebaskan ataupun diberi ruang untuk mengeksplor pengetahuannya maupun kemampuan dan potensinya. Di sini, guru berperan mendampingi, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Selain itu, guru juga dapat memfasilitasi bagi peserta didik yang kurang nyaman ketika dijelaskan oleh guru ataupun menangkap materi lebih mudah dengan temannya, guru dapat memberikan tutor sebaya kepada peserta didik tersebut. Nah, di sini dapat kita analisis juga bahwa di dalam kelas peserta didik itu berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator belajar peserta didik. Nah, peserta didik ini di dalam kelas memiliki peranan setiap kegiatan pembelajaran atau student center. Nah, selain itu, guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator belajar siswa, tetapi berperan juga dalam memberikan motivasi kepada peserta didik dalam belajar. Di sini, guru dapat memberikan motivasi secara verbal atau ucapan seperti good job, kerja bagus, cerdas, kepada peserta didik yang berani maju ke depan ataupun dapat menyelesaikan tugasnya. Selain secara verbal, guru juga dapat memberikan apresiasi berupa non-verbal, yaitu seperti memberikan 2 jempol ataupun tos bersama seperti yang saya laksanakan. Pada foto di atas terlihat saya sedang tos dengan peserta didik yang telah berani maju ke depan untuk mengisi tabel bantu bilang nilai tempat angka. Nah, lewat pemberian tos baik berupa jempol juga ataupun ucapan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak menjadi percaya diri dalam belajarnya. Paradigma baru yang saya dapatkan yaitu cara pandang mengenai bahwa guru bukanlah salah satu sumber utama belajar peserta didik. Sekarang lingkungan menjadi sumber utama belajar peserta didik karena lewat lingkungan peserta didik dapat belajar langsung dan juga mengkonkretkan pengetahuannya. Jadi lewat lingkungan ini, lewat lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, anak dapat mengekspor kemampuannya ataupun pengetahuannya melalui lingkungan yang sifatnya konkret. Karena ketika kita melihat anak SD atau karakteristik anak sekolah dasar, yaitu masih berpikir secara abstrak ya, jadi perlunya mengkonkretkan suatu materi. Nah, lewat lingkungan sebagai sumber belajar anak, hal ini dapat digunakan sebagai untuk mengkonkretkan pengetahuannya ataupun sebagai wadah untuk mengaplikasikan pengetahuannya di dalam lingkungan.
seperti contoh kegiatannya seperti outing kelas ataupun pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitarnya, seperti misal contohnya pada materi tumbuhan, anak-anak bisa diajak keluar untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan, ataupun juga pada materi jaring-jaring makanan, peserta didik dapat diajak ke sawah, misal sekolah dekat dengan sawah, untuk mengamati jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Selain itu, pada masa teknologi sekarang itu menjadi hal penting bagi anak untuk mengenalkan bagaimana menggunakan teknologi dengan benar. Nah, lewat teknologi ini sebagai sumber belajar anak juga atau sebagai media pembelajaran. Misal ketika sekolah memiliki Chromebook, nah bisa dimanfaatkan guru untuk kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini nyambung kepada paradigma yang selanjutnya, yaitu berbasis PPACK. Jadi, pembelajaran tidak hanya bersifat konten saja, yaitu pengetahuan, tetapi juga menyisipkan teknologi, karena pada zaman sekarang teknologi sangatlah penting. Jadi, sejak dini anak harus dilatih ataupun dikenalkan bagaimana memanfaatkan dan menggunakan teknologi dengan bijak dan benar. Nah, hal ini juga menyambung lagi pada paradigma selanjutnya, yaitu pembelajaran abad 21. Ketika melihat berkembangnya teknologi zaman sekarang, hal ini perlunya guru untuk memberikan keterampilan 4C, ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu critical thinking, kolaborasi, creativity, dan communication. Ya, hal ini 4C ini sangat penting, apalagi di zaman modern saat ini, di mana ketika kelak anak atau peserta didik masuk ke dunia luar atau benar-benar ketika mereka nanti masuk ke dunia yang lebih luas, anak akan menemui tantangan yang lebih sulit daripada zamannya kita atau zamannya dulu. Hal ini menjadi penting, guru harus memberikan pembelajaran abad 21, yaitu sesuai zamannya, yaitu zaman abad 21 ini, ya, yang 4C itu tadi. Saat ini peserta didik tumbuh kembang di lingkungan yang serba maju. Kian hari, kian tahun, teknologi semakin maju. Selain pembelajaran abad 21 ini sebagai respon terhadap perubahan zaman, terdapat salah satu poin yang menjadi poin penting bagi guru, yaitu pendidikan sosial emosional yang bisa kita singkat menjadi PSE. Nah, lewat PSE ini bertujuan agar peserta didik dapat mengenali emosinya atau perasaannya, sekaligus melatih mengelola emosi. Salah satu contoh yang dapat saya berikan yaitu ketika di awal pembelajaran, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik seperti bagaimana perasaan kalian hari ini, atau juga ketika di akhir pembelajaran, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pertanyaan pemantik tersebut itu bertujuan agar peserta didik dapat mengenali emosinya. Salah satu contoh juga untuk mengelola emosi yaitu STOP atau teknik STOP. S, stop, T, take atau menghirup nafas, terus O, observasi, dan P itu adalah proses. Jadi secara singkat adalah peserta didik itu berhenti segala aktivitas menulis ataupun aktivitas mengobrol, terus dilanjut dengan menarik nafas. Sebelumnya peserta didik itu diwajibkan untuk tutup mata, terus peserta didik diinstruksikan untuk menarik nafas, terus menghembuskan nafas secara perlahan. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengkontrol emosinya.
Setelah saya mereview pengalaman belajar, juga mengetahui cara pandang baru mengenai paradigma baru makna guru, saya dapat mendesain sebuah inovasi pembelajaran. Nah, hasil inovasi ini merupakan hasil dari pengalaman saya ketika melaksanakan kegiatan PPL 2 ini. Nah, kegiatan PPL 2 ini saya refleksikan dan saya tuangkan ke dalam desain inovasi pembelajaran. Adapun desain inovasi pembelajaran yang saya rencanakan yaitu berupa membuat rancangan pembelajaran Smart Learning. Smart Learning ini merupakan dari singkatan S yang pertama yaitu Social Emotional, M Meaningful, A Activity Challenging, R Recreation, dan T adalah teknologi. Untuk komponen yang pertama yaitu S, Social Emotional, yaitu dengan mengintegrasikan SEL atau Social Emotional Learning dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan SEL ini dapat dilakukan saat pembukaan, inti ataupun penutup kegiatan pembelajaran. Kegiatan SEL ini bertujuan agar peserta didik dapat mengenali emosinya. Hal ini juga dapat membantu guru untuk memahami perasaan peserta didik. Selain itu, SEL ini juga dapat melatih peserta didik untuk mengelola atau memanajemen emosinya. Seperti yang sudah saya jelaskan, contohnya tadi ya, bisa dengan memberikan pertanyaan pemantik bagaimana perasaannya ataupun berupa teknik SPOP sebagai bentuk untuk mengelola emosi peserta didik. Komponen yang kedua yaitu meaningful learning. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Kegiatan pembelajaran bukan hanya kegiatan mentransfer pengetahuan atau ilmu dari guru ke peserta didik, melainkan pada pembelajaran paradigma baru ini, peserta didik dilatih atau dituntut untuk dapat menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri, atau bisa disebut juga discovery learning. Kegiatan pembelajaran ini dapat berupa kegiatan yang menuntut peserta didik aktif dalam pembelajarannya atau student center dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Komponen ketiga yaitu activity challenging. Peserta didik tidak hanya duduk manis di dalam kelas, tetapi pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang memberikan ruang ekspresi bagi peserta didik untuk turut aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Bukan hanya sebatas peserta didik aktif dalam bergerak, tetapi aktif dalam setiap kegiatan challenging atau tantangan yang diberikan oleh guru. Dengan diberikannya sebuah tantangan untuk peserta didik, maka peserta didik akan terbiasa menghadapi sebuah tantangan kelak ketika di lingkungan yang lebih luas. Komponen ketiga yaitu recreation. Kegiatan pembelajaran tidak hanya terfokus dalam ruang lingkup ruang kelas, tetapi guru dapat mengajak peserta didik untuk melakukan recreation atau pergi ke luar kelas. Kegiatan di luar kelas ini yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar peserta didik. Peserta didik dapat belajar langsung dengan lingkungan sehingga peserta didik dapat mengkonkretkan pengetahuannya ke dalam kehidupan nyata. Komponen ketiga yaitu teknologi. Selain memperhatikan kodrat alam peserta didik, guru juga harus melihat bagaimana peserta didik tumbuh di lingkungan yang serba maju. Maka pentingnya guru dalam memahami kodrat zaman peserta didik. Hal ini dapat diintegrasikan ke dalam pemilihan media pembelajaran yang berbasis teknologi atau TPACK. Selain itu, pemilihan media pembelajaran ini juga dapat digunakan sebagai sumber belajar peserta didik ataupun bahan kegiatan untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Contohnya seperti memanfaatkan kuisis, Kahoot, ataupun Prezi.
Setelah saya menjabarkan desain inovasi pembelajaran, maka saya dapat membuat rencana tindak lanjut. Adapun rencana tindak lanjut yang saya buat yaitu flipbook rancangan pembelajaran Smart Learning, Social Emotional, Meaningful, Activity Challenging, Recreation, and Technology. Mengapa saya memilih flipbook? Karena sebagai upaya kampanye paperless atau mengurangi sampah kertas. Nah, adapun identitas rancangan pembelajaran Smart Learning ini yaitu untuk sekolah dasar kelas 4, yaitu fase B mata pelajaran matematika, unit 15 penyusunan data, subunit 2 penyusunan data. Dan salah satu yang membedakan rancangan pembelajaran saya dengan yang umum adalah rancangan pembelajaran ini dibuat untuk 4 hari. Kalau biasanya satu rancangan pembelajaran 1 hari, kalau ini rancangan pembelajaran yang secara berkelanjutan atau 4 hari, karena pembelajaran tidak bisa terselesaikan dalam 1 hari. Adapun tujuan pembelajaran pada rancangan pembelajaran Smart Learning ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mempraktekkan cara mengumpulkan sebuah data. Yang kedua, peserta didik dapat mengelola data tersebut hingga menyajikan data menjadi sebuah bagian yang mudah dipahami. Nah, pemahaman bermakna pada pembelajaran kali ini yaitu pada pembelajaran kali ini peserta didik akan diajak menjadi seorang ilmuwan cilik. Nah, peserta didik diajak bermain untuk mencari sebuah data yang ingin peserta didik tersebut inginkan atau ingin gali. Lalu peserta didik akan menyajikan atau mengelola data tersebut menjadi sebuah data digital maupun non-digital. Nah, untuk lebih lanjutnya, bagaimana sih rancangan atau langkah-langkah pembelajarannya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Langkah-langkah pembelajaran Smart Learning. Terdapat tabel yang berisikan kegiatan, deskripsi kegiatan, dan muatan inovatif. Pada kegiatan pembukaan, seperti biasa, peserta didik menjawab salam dari guru, berdoa sebagai bentuk religius, dan KSE atau kompetensi sosial emosional pada komponen kesadaran diri. Yang ketiga adalah peserta didik menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yang keempat, peserta didik melakukan presensi dan dilanjut dengan peserta didik menyiapkan alat tulis di meja sebagai alat untuk mengisi penilaian diagnostik yang berisikan kondisi emosinya dan juga alasannya, serta hal apa yang ingin mereka pelajari. Dari kegiatan tersebut, maka termasuk komponen CASEL atau muatan CASEL, yaitu kalau di bagian pembelajaran Smart Learning ini masuk ke dalam komponen S, yaitu sosial emosional. Yang selanjutnya, peserta didik mendapatkan apresiasi berupa pertanyaan pemantik seperti apa yang kalian ketahui tentang seorang ilmuwan, apa yang kamu ketahui, dan apakah kalian tahu seorang ilmuwan itu bekerja di bidang apa dan seperti apa. Itu merupakan salah satu contoh pertanyaan pemantik dalam pembelajaran kali ini. Terus dilanjut dengan peserta didik itu mendapatkan tujuan pembelajaran hari ini untuk apa. Berikut adalah lembar diagnostik atau penilaian diagnostik di awal pembelajaran untuk mengenali sosial emosi peserta didik. Nah, terlihat terdapat kertas feeling check-in yang pink untuk putri, yang biru untuk putra. Di dalam kertas feeling check-in ini terdapat beberapa emosi yang kemudian peserta didik isi sesuai dengan perasaannya, terus mencantumkan alasannya, serta di akhir kertas adalah hal apa yang ingin mereka pelajari pada pembelajaran hari ini. Kegiatan yang selanjutnya itu adalah kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti yaitu terdapat sintak dari model pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini, model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. Nah, pada tahap pertama yaitu pertanyaan mendasar. Peserta didik dan guru mengingat kembali materi yang telah dipelajari, yaitu mengenai cara menyusun sebuah data. Yang kedua,
Peserta didik mengamati sebuah gambar profesi seorang ilmuwan yang ditampilkan oleh guru pada media PowerPoint. Dengan memanfaatkan LCD dan proyektor untuk menampilkan sebuah gambar atau materi, hal ini sebagai bentuk untuk pembelajaran ya, teknologi atau nama lainnya adalah muatan inovatif TPACK. Sedangkan di pembelajaran smart learning ini masuk ke komponen T atau teknologi. Selanjutnya, peserta didik mendapatkan pertanyaan dari guru, yaitu bagaimana cara kerja seorang ilmuwan dalam menemukan sebuah data. Yang selanjutnya, peserta didik akan berperan sebagai ilmuwan cilik dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang kelima, peserta didik mendapatkan beberapa contoh seorang ilmuwan yang dapat menemukan sebuah data, seperti misal contoh sederhananya data hobi, data makanan kesukaan, data games kesukaan, ataupun lain sebagainya. Dan yang keenam adalah peserta didik mendapatkan pertanyaan mendasar. Hal apa yang ingin kalian gali? Nah, jadi intinya ketika peserta didik sudah mendapatkan pengetahuan dasar, selanjutnya peserta didik akan berperan sebagai ilmuwan cilik. Peserta didik dibebaskan untuk menentukan hal apa yang ingin mereka gali atau mereka ingin ketahui, data apa, misal data hobi ataupun data games kesukaan ataupun data tempat tinggal ataupun lain sebagainya. Intinya di sini peserta didik diberikan ruang kebebasan untuk memilih data apa yang ingin mereka temukan. Tahap kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Peserta didik menentukan data apa yang ingin mereka ketahui. Dan setelah itu, peserta didik akan mendapatkan sebuah kertas HVS yang kemudian digunakan sebagai alat instrumen untuk menggali data. Yang selanjutnya yaitu peserta didik memperhatikan guru cara membuat sebuah alat instrumen yaitu kuesioner untuk sebagai alat menggali data. Setelah selesai membuat alat instrumen, selanjutnya peserta didik mendapatkan instruksi bagaimana langkah-langkah menjadi seorang ilmuwan, bagaimana etika ketika meminta izin kepada narasumber untuk mengisi data atau untuk mengisi alat instrumen yang telah dibuat oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah tahap ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik diberikan waktu untuk menggandakan instrumen yang telah dibuat sebanyak 10 lembar dan di hari selanjutnya peserta didik siap dengan 10 lembar itu untuk disebar ataupun untuk mencari narasumber yang sesuai dengan data yang ingin digali oleh peserta didik. Yang selanjutnya, selama penggalian data ini, peserta didik diberikan waktu 1 hari untuk menyelesaikan pengambilan data. Nah, setelah mendapatkan data, selanjutnya peserta didik akan mengolah data tersebut. Tahap keempat yaitu monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Peserta didik siap untuk menggali data dan seluruh peserta didik keluar kelas dan mencari narasumber yang sesuai untuk mengisi instrumen tersebut. Ketika peserta didik melakukan penggalian data, disinilah terjadi penjalinan hubungan atau interaksi dengan masyarakat sekolah. Hal ini sebagai bentuk untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional. Yang selanjutnya, sebelum mengambil data, peserta didik diwajibkan untuk memperkenalkan diri dan meminta izin agar narasumber mau menuliskan atau mengisi angket atau instrumen yang telah dibuat oleh peserta didik. Setelah narasumber mengisi instrumen, peserta didik mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Peserta didik bekerja secara individu untuk memenuhi semua instrumen, yaitu 10 instrumen. Peserta didik mendapatkan pendampingan dan bantuan ketika mengalami kesulitan dalam menggali data. Di hari selanjutnya, setelah seluruh peserta didik berhasil mengumpulkan data, selanjutnya peserta didik akan mengelola data tersebut ke dalam bentuk diagram garis. Sebelumnya, peserta didik akan menuliskan hasil datanya ke dalam sebuah tabel yang lanjut dituangkan ke dalam sebuah diagram garis.
Peserta didik membuat kreasi diagram garis dengan sekreatif mungkin di dalam kertas HVS. Setelah diagram garis dibuat secara non-digital, selanjutnya peserta didik akan membuat diagram garis secara digital, yaitu memanfaatkan Microsoft Word sebagai aplikasi untuk membuat diagram garis. Jika sekolah menggunakan Chromebook, maka bisa memanfaatkan Chromebook tersebut. Tetapi jika sekolah tidak memiliki Chromebook, dapat menggunakan laptop guru secara bergilir untuk praktek membuat diagram secara digital. Hasil diagram secara digital akan di-print sebagai perbandingan antara yang dikerjakan secara kertas atau non-digital dengan hasil digital atau dibuat di Microsoft Word. Langkah-langkah pembelajaran ini sebenarnya pernah saya implementasikan ketika saya sebelum mengikuti PPG, yaitu ketika masih bekerja di salah satu sekolah di Kebumen. Terlihat dokumen peserta didik sedang meminta narasumber untuk mengisi angket, dan terlihat juga peserta didik sedang membuat diagram menggunakan kertas juga secara digital, yaitu menggunakan laptop atau Microsoft Word. Tetapi setelah dilaksanakan terdapat evaluasi yang kemudian saya kombinasikan dengan PPG ini menjadi sebuah pembelajaran smart learning. Tahap 5, menguji hasil. Di hari selanjutnya, peserta didik siap untuk menyajikan hasil kegiatan menjadi seorang ilmuwan cilik dan menampilkan hasil penuannya serta menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian. Jadi pada hari pertama itu adalah peserta didik menentukan instrumen dan data apa yang ingin digali. Hari selanjutnya adalah menggali data. Hari selanjutnya adalah membuat atau mengolah data menjadi digital dan non-digital, dan di hari terakhir yaitu di sini adalah menyajikan hasil. Jadi terdapat 4 hari ya. Terus setelah menyajikan di sini peserta didik itu dapat melakukan saling tanya jawab mengenai hal apa yang mereka kesulitan ketika menjadi seorang ilmuwan cilik, hal apa yang mereka sukai ketika menjadi ilmuwan cilik, dan tentunya ketika selesai presentasi, guru dan teman-teman akan memberikan apresiasi berupa tebu gujob. Nah, tahap ke-6 yaitu evaluasi pengalaman belajar. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi apa yang belum dipahami, dan peserta didik bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran, yaitu menjadi ilmuwan cilik dan tentunya materi penyajian data. Kegiatan penutup, peserta didik diberikan kesempatan untuk berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi. Peserta didik mendapatkan penguatan dan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini dan 4 hari itu dari guru. Peserta didik mendapatkan soal evaluasi pembelajaran sebagai bentuk memperkuat pengetahuannya, dan bagi guru sebagai bahan evaluasi apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, peserta didik akan mendapatkan sebuah asesmen sosial emosional yang berupa exit ticket yang di dalamnya berisikan perasaan ketika mengikuti pembelajaran menjadi ilmuwan cilik dan alasannya apa. Terus di akhir dengan peserta didik mendapatkan penjelasan mengenai manfaat dari materi yang telah dipelajari dan ditutup dengan berdoa. Berikut adalah lembar exit ticket yang berisikan di sini adalah beberapa gambar emoticon, bagaimana perasaan ketika mengikuti pembelajaran menjadi ilmuwan cilik, dan memberikan alasan kenapa dia merasakan perasaan itu. Berikut adalah flipbook yang saya buat, yaitu modul pembelajaran matematika Smart Learning. Pada halaman pertama, seperti ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, hingga di sini ada tujuan pembelajaran dan pembelajaran bermakna. Di halaman selanjutnya yaitu ada pertanyaan pemantik,
ada persiapan dan langkah-langkah pembelajaran yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, di sini ada asesmen, kegiatan remedial. Terus di sini juga ada glosarium yang berisikan tentang materi pembelajaran. Di sini ada lampiran penilaian, ada penilaian diagnostik, yaitu non-kognitif dan kognitif, ada penilaian formatif. Di sini juga ada rubrik penilaiannya. Di halaman selanjutnya yaitu masih tentang lampiran penilaian. Di sini juga saya melampirkan kisi-kisi. Ada evaluasi pembelajaran. Di sini ada lembar asesmen sosial emosional yang telah saya jelaskan tadi. Ada lampiran media pembelajaran berupa PPT atau PowerPoint dan penutup. Berikut saya lampirkan link flipbook modul pembelajaran Smart Learning dan juga saya lampirkan di dalam deskripsi box di bawah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.